Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Permana dengan nomor induk mahasiswa saya 191010550351. Saya prodi manajemen dan saya akan mempresentasikan teori ekonomi makro dari pertemuan 10 sampai 18. Di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Apa sih itu perekonomian terbuka? Perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal negara-negara lain. Maka, analisis mengenai kegiatan ekonomi dalam suatu negara telah sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam realitas. Oleh sebab itu, maka kegiatan ekonomi yang sebenarnya perekonomian dapat dibedakan kepada empat sektor. Ada 4 sektor nih, yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, ditambah dengan sektor luar negeri di mana kegiatan ekspor dan impor ini dijalankan. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, sektor ekonomi ini dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Sirkulasi aliran pendapatan rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas, akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama, membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, dan pengeluaran ini ditunjukkan aliran ketiga. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran yang keempat. Mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain, pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran yang kelima. Yang keempat, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau lembaga keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabung lainnya. Penyimpanan ini ditunjukkan oleh aliran keenam. Penentuan ekspor dan impor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Faktor yang menentukan impor, opini bahwa hanya rumah tangga yang membeli barang-barang di luar negeri. Sebenarnya dalam praktiknya tidaklah demikian. Faktor yang menentukan kegiatan ekspor dan impornya ada dua, ada yang faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini ada 3 lagi nih. Yang pertama, kepercayaan antara eksportir dan importir. Yang ketiga, sistem kuota dan hubungan perdagangan antar negara. Yang ketiga, hubungan dan keterlibatan dalam organisasi internasional. Nah, kalau faktor internal ada 3 juga, yaitu persiapan teknis masing-masing perusahaan yang akan melakukan ekspor dan impor. Yang kedua, kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Yang ketiga, pembiayaan. Yang keempat, kekurangan kesempurnaan dalam mempersiapkan barang. Di pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran, apa sih itu pengangguran? Angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Masalah pengangguran jika dikaji dalam sudut persediaan tenaga kerja, yaitu menguntungkan karena akan mendapatkan membuka beraneka macam proyek. Dengan berlimpah-limpahnya tenaga kerja ini, maka tingkat upah akan relatif rendah, dan ini akan menguntungkan untuk membuka proyek-proyek lainnya. Jika dikaji dengan sudut penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan dana sosial, keamanan, politis, mereka sangat merugi dan sangat menggelisakan pemerintah, maka menjadi problem yang harus kita atasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengangguran ini, tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan pendapatan penduduk, susunan umur penduduk, keahlian dan keterampilan penduduk, keadaan ekonomi tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua,
Jika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga kerja lebih kecil daripada lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. Yang keempat, masalah tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks dan sensitif yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Jika hal ini tidak berhasil ditanggulangi, maka akan menimbulkan beraneka macam kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan sosial, keamanan, dan politis. Nah, di pertemuan 11 ini saya akan mempertanyakan tentang inflasi. Apa sih itu inflasi? Didefinisikan sebagai naiknya harga semua barang secara terus-menerus dan dapat mengganggu bahwa dapat mengancam perekonomian suatu negara. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu yang pertama kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, yang ketiga berlangsung terus-menerus. Menurut asal-usul inflasi yang berasal dari dalam negeri domestic inflation. Inflasi dalam negara disebabkan karena pencetakan uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri, imported inflation, kenaikan harga barang impor yang menyebabkan secara langsung menaikkan indeks biaya hidup, namun secara tidak langsung menaikkan indeks biaya produk. Menurut sifat inflasi merayap, menengah, dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga yang lambat jalannya. Yang kedua, hiperinflasi adalah proses kenaikan harga yang sangat cepat dan menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Selanjutnya, di pertemuan 13, saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah. Apa sih itu kebijakan pemerintah? Yang dimaksud adalah keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah negara atas nama instansi yang dipimpinnya. Kebijakan pemerintah tersebut meliputi hampir semua segi kehidupan kemasyarakatan. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Kebijakan fiskal yang dimaksud mencakup pengubahan besaran pajak (tax) atau pengeluaran pemerintah atau pengubahan besaran pajak dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama, seperti pengeluaran pemerintah dan atau pajak yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan ekonomi makro dengan tujuan yang pertama, membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar. Yang kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengangguran yang rendah. Yang tiga, menurunkan inflasi yang tertinggi. Di pertemuan ke-14, saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan antar 2 negara atau lebih yang didasarkan perjanjian bersama. Perdagangan internasional tidak hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Di bidang lain pada masa sekarang perdagangan internasional memiliki manfaat yang semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan ketahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia bisa hidup sendiri tanpa bantu orang lain. Selanjutnya, definisi perdagangan internasional. Secara definisi perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar perjanjian bersama. Ada teori-teori perdagangan internasional, ada 4 teorinya. Yang pertama, pendekatan kaum merkantilisme. Yang kedua, teori unggulan absolut. Yang ketiga, teori unggulan
komparatif. Yang keempat, teori Heckscher-Ohlin atau HIO. Manfaat perdagangan internasional: memperoleh barang-barang yang tidak dapat diproduksi di luar negeri, ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi, ada juga memperluas pasar dan menambah keuntungan. Di pertemuan 15 ini, saya akan mempresentasikan dengan neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Kebijaksanaan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan, mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan perluas kesempatan kerja. Neraca pembayaran merupakan situasi ikhtisar yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Dua neraca penting keseluruhan. Dan yang penting dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan pertimbangan antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan antara keseluruhan aliran pembayaran di luar negeri. Pertemuan 16, kurs valuta asing. Konsep kurs valuta asing atau mata uang asing adalah alat pembayaran dan alat-alat duit luar negeri lainnya. Adanya hubungan internasional dalam bentuk perdagangan barang dan jasa modal telah menimbulkan penawaran dan pemberian terhadap valuta asing. Perdagangan nilai uang mata uang asing dalam mata uang dalam negeri rupiah disebut kurs. Macam-macam kurs valuta asing. Kurs jual kurs yang digunakan apabila bank atau money changer penjual valuta asing, atau apabila kita akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang kita butuhkan. Kurs beli, yaitu kurs yang digunakan apabila bank atau money changer membeli valuta asing, atau apabila kita menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah. Di pertemuan 17, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi di dunia yang berlaku semenjak 2 abad yang lalu menimbulkan 2 efek penting yang sangat membanggakan, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat dan menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain ada tanah dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, barang-barang modal, tingkat teknologi. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Di pertemuan 18 ini saya akan memperkembangkan perekonomian global. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi salah satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi ekonomi memandang dunia sebagai suatu kesatuan. Globalisasi ekonomi akan membawa berbagai pengaruh terhadap perekonomian suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, baik itu dampak positif ataupun negatif. Maka setiap negara harus memiliki keuntungan dan daya saing untuk menghadapi berbagai tantangan dalam globalisasi ekonomi. Cukup sekian dengan presentasi saya dari pertemuan 10 sampai pertemuan 18. Mohon maaf jika ada yang salah-salah atau kurang, mohon dimaafin. Terima kasih.